kembali lagi kita akan bahas mengenai hewan mamalia favorit Anda yaitu kuda. Jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak lagi hewan-hewan yang akan kami bahas di sini. Yuk kita bahas bersama-sama. Kuda, Equus caballus atau Equus ferus caballus, adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Walaupun peternakan kuda diperkirakan telah dimulai sejak tahun 4500 SM, bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan terjadi sejak 2000 SM. Kuda telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan oleh suku-suku pengembara, nomaden, di padang rumput dan gurun Asia Tengah dan Utara. Peran berikutnya adalah sebagai hewan penarik. Kuda dalam berbagai kebudayaan dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Dalam penanggalan Tionghoa, mereka yang dilahirkan pada sio kuda bersifat cerdas, mandiri, dan berjiwa menurut Prof. Roni Rahman Nur, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University. Perjalanan sejarah manusia tidak pernah terlepas dari kuda. Ia menambahkan, kuda merupakan hewan ternak yang berperan besar dalam perkembangan sejarah sosial serta budaya manusia. Sejarah mencatat Genghis Khan berhasil menaklukkan dunia dengan kuda Mongol yang terkenal karena ketahanannya terhadap suhu hingga -40 derajat Celcius, kekuatan, kecepatan, hingga pemanfaatan daging dan susunya. Apakah Detiker tahu, kapan sebenarnya kuda mulai didomestikasi dan dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari tenaga, daging, hingga susunya? Selama ini, asal-usul kuda dan kapan mulai didomestikasi masih menjadi tanda tanya besar, walaupun serangkaian penelitian telah dilakukan, kata Prof. Roni. Asal-usul kuda modern. Menurut Prof. Roni, misteri terbesar terkait kuda tersebut mulai terungkap ketika para peneliti gabungan beberapa negara berhasil menganalisis DNA dan menentukan usia tulang serta fosil kuda yang ditemukan dari berbagai wilayah di dunia. Penelitian ini dipublikasi dengan judul The Origins and Spread of Domestic Horses from the Western Eurasian Steppes pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 oleh Pablo Libra. Hasil penelitian yang dianggap sangat penting sekaligus mengakhiri spekulasi tentang asal-usul kuda ini dipublikasikan minggu ini di jurnal bergengsi dunia Nature, ujarnya. Berdasarkan hasil penelusuran DNA kuda modern yang hidup saat ini, para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa kuda yang hidup 4200 tahun lalu di padang stepa wilayah Volga dan Sungai Don di Rusia merupakan nenek moyang kuda modern yang ada saat ini. Simpulan tersebut berdasarkan hasil analisa pada 273 genom kuda purba dan membandingkannya dengan genom kuda modern. Dari penelitian tersebut didapat bahwa di samping kuda dari stepa Dom, kuda dari pegunungan Ural, kuda Prewalsi di Mongolia, dan kuda dari masa Paleolitikum akhir di Perancis Selatan diantaranya juga menyumbang garis kekerabatan dengan kuda modern dengan proporsi lebih kecil. Menurut Roni, hasil penelitian ini tidak saja terkait dengan asal-usul dan sejarah domestikasi kuda saja. Namun para peneliti juga berhasil menghubungkannya dengan sejarah peradaban dan pergerakan manusia. Sebab, dari wilayah Eurasia Barat tersebut, kuda lalu berkembang dan menyebar dengan sangat cepat ke wilayah Eropa lainnya dan Asia. Dari hasil penelitian inilah kapan dan di wilayah mana kuda pertama kali didomestikasi berhasil diungkap, ujarnya. Kuda untuk daging dan susu dari 4200 tahun lalu. Semula, para peneliti menduga bahwa kuda didomestikasi untuk keperluan daging dan susu oleh kelompok Botai yang hidup di wilayah. Namun ternyata hasil penelitian terbaru ini berhasil mematahkan teori tersebut. Menurut Prof. Roni, hasil penelitian ini sangat signifikan karena berhasil menentukan titik awal domestikasi kuda. Sebelumnya,
Berdasarkan bukti arkeologi, para peneliti menduga bahwa kuda modern yang ada saat ini merupakan keturunan dari kuda yang didomestikasikan di wilayah Asia Tengah, sekitar 3.400 tahun sebelum Masehi ucapnya. Asal-usul kuda jarak jauh dan kuda perang. Para peneliti lalu mengaitkan sejarah domestikasi kuda ini dengan mengamati penyebarannya ke wilayah Asia. Ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan peradaban manusia yang dikenal sebagai Sintasta yang sangat erat dengan budaya perang. Prof. Roni menjelaskan, hasil analisa genetik yang dilakukan oleh para peneliti membuktikan bahwa orang Sintasta di Stepa Rasia secara khusus mengembangkan dan membiarkan kudanya untuk tujuan menempuh jarak jauh dan untuk diikutsertakan dalam perang. Ia menambahkan, catatan arkeologi juga mendukung temuan tersebut. Sebab beberapa abad setelah orang Sintasta berhasil menjinakkan kuda-kuda mereka juga berhasil mengembangkan perlengkapan perang canggih lainnya yaitu kereta dengan roda berjari-jari yang jauh lebih ringan dan lebih cepat daripada roda-roda padat yang digunakan peradaban lain seperti orang Yamnaya di Laut Hitam. Catatan sejarah juga menunjukkan dengan kuda dan kereta perang inilah akhirnya Sintasta berhasil menaklukkan Asia Tengah yang mengubah sejarah peradaban manusia dan juga sejarah domestikasi kuda. Kuda perang dan perjalanan jauh jadi kuda modern. Hasil domestikasi kuda perang itulah, kata Prof. Roni, yang selanjutnya menghasilkan kuda Eropa dengan daya tahan tinggi dan temperamen yang lebih cocok dengan manusia. Penelitian terbaru ini berhasil mengungkap bahwa di Eropa kuda-kuda ini dapat berkembang dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ini yang akhirnya menggantikan kuda-kuda lokal yang ada di wilayah tersebut, jelas Roni. Sejarah pergerakan manusia, Prof. Roni mengatakan, di samping mematahkan teori domestikasi kuda dari Siberia, penelitian ini juga didukung oleh catatan sejarah pergerakan manusia ke wilayah Eropa. Ia menjelaskan, suku Yamnaya di Laut Hitam bermigrasi membawa kuda ke Eropa untuk keperluan susu dan daging. Kendati kuda-kuda tersebut bukan nenek moyang kuda modern. Itulah cuplikan pembahasan dari hewan kuda. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena masih banyak lagi hewan yang akan kita bahas di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.